Jika sangat indah, mereka menikmati bulan madu yang menyenangkan. Tempat itu sangat luar biasa. Mereka selalu sepanjang malam yang berharap di dalam perutnya sudah ada isi. Rencananya mereka akan kembali ke Korea kemarin, tapi Yan memohon satu hari lagi kepada Taehyung dan semua betah di tempat ini. Yan tersenyum memandang hamparan bintang di langit malam yang begitu indah. Pemandangan itu membuatnya merindukan desanya. Dia sedang apa sayang, ucap Taehyung sambil memeluk erat tubuh Yan dari belakang. Ia tersenyum lalu meraih tangan Taehyung yang berada di perutnya lalu mengenggamnya dengan tangan itu. Aku tak mungkin bersikap barbar lagi pada suamiku sendiri kan nanti dia berpaling kepada Yan tidak bisa jangan bahas masa lalu. Ia tersenyum. Taehyung paling antusias jangkit kembali soal Lisa. Baiklah, aku tidak akan membahasnya, tapi perlu kau tahu 2 tahun lalu aku mengajarnya habis-habisan. Tentu aku sudah memaafkanmu jika hal yang serupa terjadi lagi, maka aku tidak akan ada sudah cara. Aku tidak ingin kau meninggalkanku seperti 2 tahun lalu. Aku bisa gila. Yan membalikkan tubuhnya menghadap Taehyung dan mengusap wajah suaminya yang tampan itu. Taehyung juga ikut tersenyum. Mereka tersenyum kedua. Dahi itu saling menempel. Pertemuan tak sengaja itu benar-benar suatu keajaiban, mampu membawa mereka sampai kepada jenjang pernikahan dan berumah tangga. Taehyung kemudian mengangkut Yan dengan lembut. Yan memejamkan mata yang mengalungkan kedua tangannya di leher Taehyung. Aku ingin bermain denganmu, bisik Taehyung telinga Yan. Ia tersenyum. Taehyung lalu menarik tirai di belakang. Yan hingga tertutup lalu mereka melanjutkan sesi dengan lebih dalam, kemudian dah lepas karena mereka saling kehabisan nafas. Kita lakukan di kolam, aku ingin baru. Ayo, cepat. Mereka tiba di kolam renang. Dia melihat sudah tidak sabar. Theo sabar, kau membuatku tersiksa. Theo sudah memberontak. Suara itu sangat rendah dan berat di telinga Yen.
Ian terbangun dalam pelukan Taeyeon. Ternyata sudah pagi. Ian tidak bisa bergerak karena hati memeluknya dengan begitu posesif. Ia tersenyum dan menatap wajah tampan yang tidak pernah bosan dilihatnya itu. Good morning, my husband. Good morning, my wife. Balasan itu membuat pipi Ian bersemu merah. Ingin di sini terus denganmu sepanjang hari tanpa henti. Nanti aku tak bisa berjalan, masih ada aku yang akan menggendongmu. Dasar, ucap Ian tertawa dan menepuk kepala Taeyeon. Taeyeon dan Ian benar kembali ke Korea hari ini. Momen berharga di sangat banyak dan rasanya sulit bagi mereka meninggalkan tempat itu, tapi mereka harus kembali. Ian, Siwon dan Yusuf sudah menelpon mereka berkali-kali menyuruh kembali. Taeyeon harus memimpin rumah sakit dan Ian harus merawat pasiennya. Kita akan hidup berumah tangga dan mempunyai banyak anak. Apartemen tidak cukup untuk menampung semuanya. Benar juga apa yang dikatakan Taeyeon. Ian tidak bisa membayangkan nanti dia akan punya anak dan menjadi seorang ibu dan Taeyeon adalah ayahnya. Ian sungguh tidak sabar menunggu momen itu. I love you too, Taeyeon. Terima kasih telah hadir dalam hidupku, ucap Ian sambil meletakkan kepalanya di pundak Taeyeon. Taeyeon tersenyum dan lanjut melajukan mobilnya membelah jalanan yang indah ini dengan pemandangan lautan kiri dan kanan yang begitu memanjakan mata. Ian merasa sangat bahagia, begitu pula dengan Taeyeon. Semuanya mereka lewati dengan penuh kesabaran saat melewati batu loncatan yang membuat hubungan mereka goyah, namun melalui cara membuat Ian bisa membuktikan perasaan Taeyeon yang sesungguhnya. Ayo jalan cepat, Hana ingin bertemu dengan apa? Ayo cepat, sabar sayang, kenapa cepat sekali? Oma lama. Gadis kecil bernama Hana itu turun dengan cepat dari mobil. Ian mengelus jempol anaknya baru satu, tapi nakalnya luar biasa. Mulutnya yang lalu bijak itu sering membuat Ian meringis. Beriak lalu putri itu menurun dari sifatnya yang babar. Hana, tunggu. Namun di balik kesibukannya, Ian tidak pernah menelantarkan anak dan suaminya. Ian mengurus mereka dengan baik. Ian masuk ke dalam rumah sakit. Beberapa perawat tersenyum ramah ke arahnya. Ian juga tersenyum ke arah mereka, namun Ian memasang wajah kesal saat melihat Taeyeon bicara akrab dengan seorang perawat muda. Apa mau minta dihabisi, Ana? Maksud apa? Ian
berjalan ke arah dua orang yang sedang bercengkrama itu dan berdeam dengan keras. Hai, apa bucin? Ian menoleh kaget ke arah Hana. Sejak kapan Hana mempelajari kata-kata aneh seperti itu? Dia tersenyum lalu membawa Hana ke dalam gendongannya. Putri cantiknya apa? Lihatlah Oma marah. Padahal kan apa tidak salah apapun. Omamu terlalu galak. Jangan seperti Oma ya. Ian ingin memukul kepala Theo sekarang dengan tasnya. Tuh Oma dengarkan, apa tidak suka Oma galak. Aku pulang, sayang masih marah. Theo bergelut manja di lengan Ian. Theo lepas. Apa kau tidak malu dilihat oleh banyak orang? Tidak, mereka semua juga tahu istri presiden Kim yang paling cantik ini. Dasar kau sekarang ikut ke ruanganku. Untuk apa? Bermesraan selagi tidak ada Hana. Theo menarik Ian duduk di atas pangkuannya dan merasakan wajahnya di leher Ian. Theo, nanti ada yang lihat. Tidak ada sayang. Theo mengajak Ian dan kemudian menuju dan melapnya dengan rakus. Semenjak ada Hana, mereka jarang memiliki kesempatan berduaan karena putri kecilnya suka sekali mengganggu dan menempeli Theo terus. Hana seperti Ian versi kecil dengan segala keributan dan tingkah lakunya yang suka barbar. Apa itu? Ian merogoh kantung blazernya lalu memberikan benda itu kepada Theo. Theo menerimanya kemudian langsung tersenyum bahagia saat melihat garis dua biru terlihat dengan jelas di tes bag tersebut. Kau hamil sayang? Ian mengangguk. Theo merasa sangat bahagia lalu memeluk istrinya itu dengan erat. Theo taruh ulur mengusap perut rata. Ian masih terasa sangat bahagia. Sudah berapa umur mereka? Semenjak menikah, Ian dan Theo tinggal di mansion karena Hana diam-diam memakai Ian. Sejak kemarin dia sangat penasaran, tak lupa juga dia mengecat kuku tangannya yang beres Ian hancur. Sekarang dia menggunakan semua alat makeup ibunya dan sekarang wajahnya terlihat seperti badut. Ya ampun, kenapa jadinya tidak cantik seperti Oma sih? Ian membuka pintu kamar yang terkejut melihat meja riasnya yang sudah berantakan.
sayang ada apa? Tayo datang menghampiri istrinya itu. Yan tidak kesal dan memijat kepalanya. Astaga, anak sayang, apa yang kau lakukan? Mencoba makeup Oma. Kali ini Yan, Tayo juga berani melihat kelakuan putri kecil mereka. Jika mereka memiliki 10 anak seperti Hana, maka habislah. Sudah saya yuk ikut Mama sama apa? Tayo langsung mengandungi Hana keluar karena dia tahu istrinya sedang kesal. Sayang, kau harus mengerti, Hana masih kecil. Tapi sifatnya sungguh membuatku kesal, Tayo. Nanti kita beli baru. Sudahlah, Hana, itu mengikuti sifatmu, makanya seperti itu. Ucap Tayo sambil terkekeh. Kau juga sama menyebalkannya, anak dan ayahnya sana saja. Maaf diri yang cantik, bagaimana kalian seperti mereka sedih dalam sana. Tangan Tayo terlalu mengusap perut Ian yang berat dan penuh kasih sayang. Ian meraih tangan Tayo menggenggamnya dengan erat. Tayo tersenyum, bisa menyaki, aku tidak akan berpaling, diriku saja sudah sangat sempurna. Ian tersenyum dan mengecup bibir yang gemas. Di waktu malam hari seperti inilah mereka memiliki waktu bersama yang berharga. Aku mendapat kabar gembira dari Jimin, dia berhasil melamar Ian Luna. Wah, benarkah? Dia mengangguk. Mereka akan menikah sebentar lagi. Si bodoh itu baru saja pamer padaku. Jika menghabiskan 3 tahun terakhir dengan mengejar Yuna mati-matian sampai ke Amerika, dia ingin membuktikan bahwa cintanya memang sungguh-sungguh. Sampai akhirnya dia berhasil melamar Yuna, gadis yang menjadi cinta matinya itu. Ian masih menyamarkan kepalanya di paha Taeyong. Dia merasa positif gerakan usapan lembut tangan Taeyong di rambutnya. Sayang, mau menonton film komedi Prancis? Ian berpikir, lalu dia mengangguk. Lagi pula sudah lama juga mereka tidak pergi ke bioskop. Taeyong mematikan lampu ruang tamunya dan memutar sebuah film. Mereka sama-sama tertawa sampai akhirnya Ian merasa matanya berkaca-kaca karena adegan sedih di televisi itu, dan selalu di film tersebut ada adegan panasnya di akhir cinta. Taeyong menatap Ian saling bertatapan. Taeyong tersenyumnya membisik sesuatu di telinga Ian. Ian tersenyum kemudian mengangguk. Selanjutnya Ian hanya pasrah saat Taeyong menggendongnya lalu di dalam menuju kamar mereka.
Jika kau bersiap mengenal cinta, maka kau harus siap melewati rintangan dan melawan rasa sakit untuk menuju kebahagiaan yang sesungguhnya.